Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan Ketua Perwiritan Ar-Rahimin yang sama-sama kita muliakan ibu-ibu, orang tua saya yang alhamdulillah dalam keadaan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan ibu pengasuh anak yatim ya, dan juga adik-adik anak yatim. Mudah-mudahan Allah sampaikan kalian kepada cita-cita yang kalian inginkan, menjadi anak yang solid dan solehah, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang kita dapatkan pada hari ini, berupa kesempatan, kesehatan, dan Allah cukupkan kita dalam segala hal. Sehingga pada hari ini ya, 21 Syawal ya, 21 Syawal kita masih bisa tersenyum ceria ya. Walaupun dalam kumpulan saudara kita di Palestina keadaan tersiksa, teraniaya, dibom kembali, hanya doa yang bisa kita kirimkan kepada saudara-saudara kita. Namun keadaan kita hari ini patut kita syukuri. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan barokah, Allah titipkan dan Allah tambah, amin ya rabbal alamin. Hari ini Tasyakuran yang ke-6 ya? Berarti ulang tahun ke-6 Perwiritan Ibu-Ibu Masjid Al-Rahimin. Artinya sudah 6 tahun ya, 6 tahun berjalan. Dan alhamdulillah kompak selalu, solid ya, banyak ide-ide dan menjadi salah satu kelompok yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu yang sangat berharga sekali. Dan salah satunya yang konsisten yang dilakukan perwiritan ibu-ibu, salah satunya adalah berbagi kepada anak yatim dan kaum duafa. Adik-adik, doakan ibu-ibu yang ada di sini dan kita semua makin banyak rezekinya, supaya lebih besar lagi nanti yang diberikan. Ya, seperti itu ya. Doakan sehat selalu supaya banyak program nanti yang dilahirkan oleh perwiritan ibu-ibu Masjid Al-Rahimin. Mudah-mudahan kedepannya terus konsisten dan program ini makin ada peningkatan. Mungkin hari ini sekitar berapa anak yatim? 15, mungkin kalau depan bisa 100, 200, 300. Dan kalau bisa mungkin ini memang cita-cita memang harus kita taruh jauh di atas. Mungkin nanti bisa jadi doa kita bersama, ada rumah yatim yang dibentuk oleh pengantin ibu-ibu Al-Rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena dengan adanya itu rezeki mereka itu akan dialirkan melalui kita. Dan alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan, dan itu merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji, seperti surah yang dibacakan oleh ibu apa tadi saya tilawah ya. Salawat dan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada hajat-hajat yang belum terkabul, ada masalah yang sulit diselesaikan dengan tangan-tangan manusia, maka dengan barokah dari salawat yang kita lantunkan, kita niatkan, insya Allah Allah akan mudahkan. Allah akan terangkan rezeki kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Dan mudah-mudahan yang paling penting, kita menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bahwa dikatakan bulan ini belum bosan kan ya? Belum ya, sudah gelisah ya. Ya sebentar aja ya, sabar ya. Bahwa bulan Syawal ini dikatakan adalah bulan kebahagiaan. Selain bulan fitri, bulan kebahagiaan. Bahagia untuk siapa? Bahagia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memanfaatkan Ramadan ini untuk beribadah sebaik-baiknya. Kenapa dikatakan bahagia? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani, hadis itu sangat panjang sekali, kesimpulannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika satu Syawal itu hari raya pertama ya Bu ya. Ketika satu Syawal, malaikat akan turun berjejer di sepanjang jalan. Malaikat menyeru kepada orang yang beriman, kamu diperintahkan Allah untuk berpuasa selama 30 hari. Kamu laksanakan. Kemudian kamu juga diperintahkan Allah untuk beribadah sholat malam selama 30 hari, juga kalian laksanakan. Maka berbahagialah kalian pada hari ini, karena hari ini adalah hari pemberian hadiah. Lalu apakah hadiah yang diberikan Allah kepada kita? Hadiah yang diberikan Allah kepada kita adalah hadiah yang sangat besar sekali, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ampunan yang Allah berikan kita itu merupakan hadiah yang besar? Ya. Karena kalau sudah diampunkan Allah dosa-dosa kita, udah dihitung nol itu dosa-dosa kita. Udah kembali kita kepada fitrah suci. Andaikan pada hari itu kita Allah panggil kita, maka tidak ada catatan dosa yang kita miliki. Kalau kita adalah orang yang memanfaatkan Ramadan bulan lalu itu dengan sebaik-baiknya. Namun ada juga orang yang malas puasa, malas sholat, dan inilah yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata malaikat Jibril bahwa orang ini adalah orang yang celaka, dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya Bu ampunan itu besar? Pernah satu orang ulama yang namanya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, ketika malam Ramadan sekitar pukul 2, dia berkata kepada salah satu muridnya, saya kepingin betul malam ini makan nasi biryani yang hangat. Itu terucap dari ulama yang bernama Abuya Sayyid. Tak lama ketika dia berucap seperti itu, datanglah muridnya mengetuk pintu. Assalamualaikum Tuan Guru, dengan membawa tapak yang besar, diletakkan di depan Abuya Sayyid. Lalu basa-basi, muridnya pun pulang. Ketika murid pulang, Abuya Sayyid beserta murid yang lainnya membuka isi dari tapak tersebut, maka ternyata nasi biryani yang sangat banyak dan hangat. Ketika mereka menikmati nasi biryani tadi, terlihat mata Abuya Sayyid berkaca-kaca sambil beristighfar terus-menerus. Murid yang lain bingung, Tuan Guru, kenapa engkau sedih? Ketahuilah wahai muridku bahwa aku tadi terucap kepingin nasi biryani yang hangat, tapi langsung Allah kabulkan doaku. Lalu kenapa Abu yang menangis? Kenapa tidak aku minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pernah kita terdetik kepingin suatu hal, Allah kabulkan. Pernah Bu? Pernah. Misal contoh, kepingin saya makan bubur kacang, 1 atau 2 hari ataupun langsung ada orang memberikan bubur kacang kepada kita. Ini pernah kita rasakan? Pernah ya? Pernah. Atau hal-hal yang lain. Saya kepingin mau pergi ke sini, tiba-tiba tetangganya mengajak ke sini. Allah kabulkan itu. Itulah suatu waktu dalam 1 hari di mana doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita minta ampun, bertemu dengan suatu waktu yang doa kita dijabah, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Ini bukti bahwa ampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat besar. Jadi inilah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini, Allah sudah ampunkan segala dosa-dosa kita.
Allah sudah bersihkan kita dari dosa-dosa kita. Namun ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk dosa-dosa kita kepada tetangga kita, teman-teman kita, contohnya ada tetangga saya ceritakan kejelekannya kepada orang lain. Tiba-tiba saya berdosa karena menghibah. Ya Bu ya, kalau menghibah dosa kan Bu? Ceritakan benarnya saja berdosa, apalagi salah ya kan? Lalu apakah saya minta ampun kepada Allah, Allah terima? Tidak. Saya sudah berdosa kepada tetangga saya ceritakan keburukannya kemana-mana. Saya merasa menyesal berdosa, minta ampun, ya Allah ampunkan dosaku, aku sudah menghibahi si fulan. Apakah Allah ampunkan? Belum. Tentu kita minta maaf kepada beliau. Jadi makanya muncul suatu tradisi di Indonesia ketika Idul Fitri itu mengunjungi silaturahmi, kemudian diisi dengan maaf-maafan, mohon maaf lahir dan batin, supaya betul-betul habis dosa kita yang punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita yang ada di sini Allah berikan ampunan supaya hidup kita ini menjadi lebih tenang, lancar semua urusan kalau sudah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Allah memberikan ridho kepada kita dan nantinya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa judul tausiah kita hari ini apa tadi Bu, indahnya berbagi keberkahan. Indahnya berbagi ya, keberkahan. Berbagi ini adalah memberikan sebahagian harta kita. Bukan hanya harta, bisa juga ide, bisa juga tenaga, atau bisa juga waktu yang kita berikan kepada orang lain. Itu sudah bisa disebut dengan berbagi. Lalu untuk konteks ini, berbagi adalah berbagi harta, menyisihkan sedikit apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain. Apakah berbagi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Allah perintahkan kita untuk berbagi atau berinfak atau bersedekah. Allah sampaikan dalam surah Al-Hadid ayat 7. Dan juga banyak surah-surah lain yang menganjurkan kita untuk berinfak dan bersedekah. Dan Allah juga banyak sampaikan di Al-Quran pahalanya bagaimana, lipat gandanya itu bagaimana. Salah satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan berinfaklah. Ya, ini kita dianjurkan dan berinfak. Mimma ja'alakum mustakhlifina, yang menjadikan kamu pemimpin, yang menjadikan kamu khalifah. Mustakhlifina ini adalah kita sebagai manusia yang Allah tunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai orang yang memimpin atau mengelola kekayaan dari dunia ini. Maka kita lah memiliki kekayaan itu, maka Allah perintahkan kita untuk berinfak atau bersedekah. Di ayat lain juga dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Dikatakan bahwa bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat merupakan perilaku terpuji. Lalu disambung dalam ayat itu, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi. Ya, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan nabi. Kemudian Allah tambahkan lagi di ayat itu, wa atal mala ala hubbi, dan menyumbangkan harta apa yang dicintainya. Jadi kebanyakan kita itu kadang-kadang suka bersedekah ya dengan harta yang tidak kita cintai. Ini jujur saja. Misalnya apa namanya?
kita punya buah-buahan ya. Yang nggak disuka. Dasar orang minta kadang-kadang sering yang kita kasih yang tidak seperti apa yang kita hendaki. Sering yang kita kasih yang nomor 2-nya ya Bu ya. Yang favorit di sini untuk kita sama anak yang nomor 2-nya. Yang favorit di sini. Ini yang sering terjadi ya. Jadi kalau menginfakkan itu Bu, ini memang harus kita rubah lah ya diri kita. Kita harus yakini itu bahwa yang kita infakkan itu adalah harta yang terbaik, harta yang terbaik. Bagaimana yang kita inginkan itulah yang kita infakkan. Ini yang pernah saya sampaikan bahwa ketika sahabat itu sakaratul maut, bukan sahabat kita dulu ya. Ya, itu bahasa sahabat sakaratul maut. Nama sahabat tadi itu sahabat gitu. Ya, sahabat sakaratul maut itu dinampakkan Bu. Ya, pahala dari apa yang dia infakkan. Makanya timbul penyesalan. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak semua dan kenapa tidak baru? Jadi sahabat itu pernah memberikan sebelah roti kepada orang lain. Dan pada saat sakaratul maut, sahabat itu melihat luar biasa pahala dari sepotong roti yang dia berikan. Maka timbul penyesalan. Kenapa tidak semuanya saya berikan? Begitu besarnya pahala yang dilihat sahabat hingga terjadi penyesalan di akhir hayatnya. Jadi kalau akhir hayat itu jarang pun terpikir kita kepada yang lain, walaupun kita belum pernah merasakan, ya. Cuma yang kita lihat selama ini ketika ada kerabat sakaratul maut, jarang sesuatu hal itu yang diucapkan kecuali itu penting sekali. Ya, bahkan hartanya dia lupa. Hartanya lupa dia bilang password banking ayah segini, lupa itu semua. Ya, ada emas ayah taruh di bawah tempat tidur, lupa semua. Yang dia ingat adalah Allah. Dan sahabat ini ketika sakaratul maut merasakan sakitnya, itu yang dia katakan kepada istrinya, kenapa tidak semua, kenapa tidak baru? Kenapa? Itu sangat berharga. Peristiwa itu sangat berarti baginya. Makanya yang kita infakkan adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, seperti itu juga yang kita infakkan kepada orang lain. Insya Allah Allah akan membalas semua itu. Dalam ayat Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah tersebut, Allah lanjutkan kepada siapa harta kita itu, harta kita cinta itu kita berikan, zawil qurba wal yatama wal masakin, kepada kerabat dekat kita, kepada saudara, kepada emak, kepada mertua, kepada ayah, kepada sepupu dan lain-lain, kepada tetangga, kemudian kepada anak yatim dan orang miskin. Dan alhamdulillah itu yang dilakukan ibu-ibu al-Rahimin pada hari ini, ya, melakukan santunan kepada anak yatim. Mudah-mudahan Allah balas perbuatan terpuji kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Banyak Bu manfaat dari sedekah, ya. Banyak. Pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini sudah sering Bu kita dengar, ya. Ayat ini dalam Al-Baqarah ayat 261. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masalul ladzina yunfiqun, tahu ya yang format ini dulu. Ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu diumpamakan Allah seperti kamasali habbah, seperti sebuah biji yang ditanam, kemudian biji itu menumbuhkan pohon, ya, pohon atau sejenis tanaman. Kemudian pohon itu menumbuhkan, menghasilkan 7 tangkai, dan kemudian setiap tangkainya itu menghasilkan 100 biji. Berarti berapa biji Bu? Dan 1 biji 700 biji. 1 biji kita tanam, 1 biji itu menghasilkan 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Berarti 1 infak kita Allah akan lipatkan 700. Apakah ini meragukan Bu? Tidak. Ini tidak meragukan, karena ini langsung perkataan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Kenapa tidak kita lakukan? Inilah kadang-kadang kita masih digoda setan. Jangan. Pernah Bu terlintas ingin bersedekah spontan? Pernah Bu? Misalnya kita lewat, langsung iba kita melihat uang itu, tapi tak jadi. Iya kan?
nanti laku kasih itu nanti, tak jumpa lagi. Seharusnya yang kita lakukan ketika spontan berhenti berikan. Dan inilah yang dijaga-jaga oleh setan, jangan sempat dia bersedekah. Kenapa? Kalau bersedekah Allah akan memberikan dia pahala yang luar biasa. Kenapa? Spontan langsung. Lihat lewat orang misalnya langsung hibah, tapi entah kenapa saya bantu tak jadi. Nah itulah kerjaan saya dan ibu. Seharusnya langsung, Pak benarnya Pak. Dan itu momen yang langka Bu, dan ini yang harus kita pandai-pandai mengambil momen itu. Langsung berikan, jangan tunda-tunda untuk bersedekah. Dikatakan bahwa pahala yang kita berikan berlipat ganda, kemudian melapangkan rezeki. Ya. Kalau terasa Bu, sempit rezeki kita, sudah usaha dibuat sana sini tak juga berhasil. Ya. Ada kadang iri sama tetangga, apa dibuatnya berhasil. Ya. Jualan online ini langsung berhasil. Kita segala tutorial dibuat tak berhasil. Perlu kita mainkan di jalur langit. Salah satunya adalah pancing dengan sedekah. Kenapa? Sedekah yang kita berikan itu mampu melapangkan rezeki kita dan memudahkan segala urusan kita. Bahkan ini bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada Bu suami istri pada zaman Nabi Musa, miskin luar biasa, yang makan pun tak ada. Karena percaya mereka bahwa Nabi Musa itu nabi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, doakan kami kaya. Tak juga mau Nabi Musa. Berulang kali mungkin bahwa Nabi Musa doakan minta kepada Allah, ya Allah kayakanlah mereka. Allah katakan kepada Nabi Musa, baik saya berikan kekayaan kepada mereka, tapi hanya dalam waktu 1 tahun. Ketika 1 tahun berlalu, mereka sangat kaya luar biasa. Tapi apakah mereka lupa kepada Allah? Tidak. Mereka tahu bahwa 1 tahun ini akan berakhir, maka ini harus kita infakkan kepada orang lain. Ini memang akal-akalan Bu, tapi ini Allah terima. Apa yang dilakukan mereka? Mereka selalu memberikan harta mereka, kekayaan mereka itu tak habis-habis Bu. Ibaratnya diberikan langsung banyak lagi seperti itu. Mereka juga membuat Bu satu tempat persinggahan untuk musafir, membuat di dalam gedung itu mereka buat 7 pintu. Mereka sibuk menjamu orang, musafir, siapa yang miskin mereka jamu semua. Ketika 1 tahun berlalu, Nabi Musa heran, bertanya kepada Allah, ya Allah, Engkau bilang bahwa orang ini kayaknya hanya 1 tahun, ini kenapa tak habis-habis? Ini sudah 1 tahun berlalu. Allah bilang, bagaimana aku menutup 1 pintu rezeki kepada mereka, sedangkan mereka membuka 7 pintu rezeki untuk orang lain. Sedangkan aku kaya, mereka hanya kaya, sedangkan aku adalah maha kaya. Jadi Bu, sedekah infak yang kita berikan itu mampu memancing rezeki, merubah takdir, dan juga Allah akan balas itu dengan pahala yang berlipat-lipat, dan Allah juga akan melimpahkan kita rezeki yang berlipat-lipat. Mudah-mudahan itu semua kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi manfaat sedekah? Manfaat sedekah itu mampu membersihkan diri kita. Apakah diri kita ini bersih? Tidak. Ya, tidak. Diri kita ini kotor. Seandainya kita bisa mampu melihat, ya, diperlihatkan Allah dosa-dosa kita, aib kita, tak mampu kita melihatnya. Ya, jangankan lihat suami ibu, aib ibu, tak mampu ibu sendiri pun tak mampu melihat aib ibu. Kalau Allah perlihatkan, Allah kumpulkan, kemudian Allah perlihatkan, tak mampu kita. Betapa kotornya kita, betapa hitamnya hati kita. Kenapa? Setiap kita merasa diri kita bersih, itu merupakan suatu dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita berikan mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Kata Nabi Muhammad SAW bahwa setiap kata Rasulullah SAW dalam hadis bahwa sedekah kita itu mampu menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air yang memadamkan air. Jadi itulah Bu, makanya kita perlu banyak-banyak berinfak dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian apalagi manfaat sedekah? Mampu menyembuhkan penyakit yang Allah berikan kepada kita. Pernah terjadi, Fatimah radhiyallahu anha, istri Ali
Ali bin Abi Thalib, ya, pernah sakit bu, pernah sakit Fatimah. Dalam sakitnya kepingin bu minta dibelikan buah delima sama Ali. Pada saat itu Ali tak ada duit. Ali sayang sama istrinya, tidak pernah mengatakan tidak kepada istrinya. Semua yang bisa dia usahakan. Inilah contoh kepala keluarga yang luar biasa. Dia tak pernah mengeluh sama istri, tak pernah membilang tidak kepada istri. Kenapa? Karena dia sangat sayang kepada istrinya. Kalau sekarang ini banyak juga tipe-tipe suami yang kalau bisa jangan tahu istrinya pekerjaan, jangan tahu istri masalahnya di luar. Ya bu, ada kayak gitu bu? Ada. Jangan tahu istrinya, artinya gitu bu, ketika dia di kantor banyak masalah, di rumah itu dia jangan bawa masalah kantor. Jangan tahu istrinya bagaimana penderitaannya di luar sana. Tapi kadang-kadang istri gagal juga ya kan, buka WA kayak gitu. Ya nampak semua situ, oh rupanya abang kayak gini ya. Jangan bu ya, percaya aja sama suaminya, insya Allah akan jaga gitu. Nah apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Dia meminjam uang sahabatnya. Ketika dapat uang, dia pergi membeli buah delima. Yang dipinjamnya bu cuma dapat buah delima satu. Ya, buah delima satu. Dia nggak mau pinjam banyak-banyak. Kita kalau perlu 200 pinjam berapa bu? Pinjam 500 ya bu ya. Perlu 200 pinjam 500. Kalau Ali tidak, berapa yang dibutuhkan? Pinjam segitu. Jadi uang yang dipinjam hanya mampu membeli buah delima satu. Ketika pulang membawa buah delima, dia melihat orang sakit di tengah jalan. Dia menghampirinya. Orang sakit itu mengatakan bahwa dirinya sudah 5 hari sakit dan melihat di tangan Ali ada satu buah delima. Dengan orang sakit itu meminta dengan sopan kepada Ali, ya Ali, bolehkah aku minta buah delima itu? Kalau suami kita gimana? Ibu lah misalnya ada anak ibu sakit tuh pengen buah delima ya kan ya. Cuma satu dikasih tidak percaya lah itu buat aku. Ya. Ya kan? Cuma satu gitu. Apa yang dilakukan Ali? Ali membelah buah delima ini lalu memberikan kepada yang sakit itu sebelah, membawa setengah lagi untuk istrinya Fatimah. Sambil merengut si Ali ini, ya pulang ke rumah. Kenapa? Kamu pulang kita direpet ya kan? Bahaya direpet sendiri ya, bahaya ini. Tapi direpet merengut ya, entah merengut kena sedih setengah, atau kena repet setengah dua. Sampai kepada si Fatimah, Fatimah langsung mengatakan, wahai Ali, ketahuilah bahwa semenjak engkau pergi mencari buah delima, aku sudah sembuh. Lalu Ali dari yang murung tadi sudah ceria. Kenapa? Istrinya sudah sembuh. Belum lagi dimakannya buah delima, istrinya sudah sembuh. Ketika dimakan istrinya buah delima, datang lagi sahabatnya Salman Al-Farisi mengetuk pintu Ali membawa 9 buah delima titipan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bu Allah bayar. Pernah ibu seperti itu dalam hal lain? Pernah? Tapi tak kita sadari. Ya, kita berikan sedikit kepada orang lain, Allah langsung spontan balas. Pernah? Tapi tak kita sadari. Andaikan itu kita sadari, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, titik itu, waktu itu, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita langsung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bu? Ya, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau sudah cinta kepada amal ibadahku? Aku sudah sholat. Allah menjawab, tidak. Sholat itu hanya untuk mencegahmu daripada kemungkaran. Lalu bagaimana dengan puasamu ya Allah? Kata Nabi Musa, belum. Puasamu itu hanya untuk mengendalikan hawa nafsumu. Lalu bagaimana dengan zakatmu ya Allah? Kata Musa, belum. Zakatmu itu hanya untuk mensucikan hartamu. Lalu apakah amalan yang sangat engkau cintai ya Allah? Allah menjawab, berbagilah kepada sesama dan ringankan penderitaan orang lain. Jadi itu yang dilakukan ibu-ibu perwira kalau ini ya, mudah-mudahan sedikit yang kita berikan kepada adik-adik anak yatim, Allah akan melihatnya menjadi sebuah amalan yang sangat besar. Kenapa bu? Kita nggak boleh sepele bu dengan amalan kecil kita ya bu ya, nggak boleh sepele. Bisa jadi dalam catatan Allah itu besar. Misal, ya, tergantung niat kita.
Kalau saya sedekahkan ini sama ibu air putih, ya, dalam kondisi sekarang ini, ya, ibu nggak akan berharap ini berharga sekali. Kenapa? Ibu sudah ada minum, betul nggak, Bu? Betul. Kenapa udah ada minum dan kondisi tidak haus? Tapi kalau ini saya sedekahkan kepada orang yang kehausan, berjalan setengah hari nggak dapat air, bagaimana dia memperlakukan air itu? Sangat luar biasa. Makanya pernah kita bersedekah kepada orang, mungkin nggak banyak nominalnya, 20.000 atau 30.000. Dia ambil uang ini, dia junjung, dia sambil menangis. Ya. Itu benar. Banyak orang yang seperti itu nggak punya makanan, Bu. Ya. Bukan yang ibu-ibu ya, Bu, ya. Celananya panjang, kakinya masih utuh, jadi pakai celana jeans. Hati-hati orang seperti ini. Ya. Kenapa? Ini akan menimbulkan, ya, kebiasaan dia senang untuk mengemis. Makanya pengemis sekarang makin banyak, lampu merah dan lain-lain makin banyak. Kenapa? Karena kita terus memulihkan mereka. Penghasilan mereka lebih banyak kan dari kita? Banyak. Ya, kalikan aja Bu, setiap lampu merah itu berapa menit sekali? 1 menit lampu merah. 1 lampu merah kali 2.000. Kali 2.000 minimal. Berapa kali lampu merah 1 hari? Kalah Bu gaji seorang manajer. Makanya banyak yang terungkap, ya, rumah mereka mewah, punya mobil. Kenapa? Seperti itu kali-kalinya. 1 lampu merah minimal 2.000. Berapa kali lampu merah? Oke lah, setoran sana sini lain-lain. Nah, itu yang hati-hati kita. Tapi kalau orang yang betul-betul kita berikan, Bu, ya, ini merupakan suatu amal ibadah yang sangat terpuji dan doanya itu Allah kabulkan dan itu kembali kepada kita kebaikannya. Dan hari ini kita melaksanakan juga sumbangan, ya, kepada anak yatim. Apa imbalannya? Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang mengasihi, menyantuni anak yatim, dalam hal ini disampaikan bahwa aku dan mereka nanti di surga bagaikan 2 jari, ya. Rasulullah mengatakan seperti dalam hadis, antara jari telunjuk dan jari tengah ini berdekatan, ya, namun tidak menyatu. Artinya nanti di hari kiamat nanti bisa jadi, ya, surga yang kita dapatkan itu sama levelnya dengan surga para anbiya, para nabi. Ya, bisa jadi juga kita satu surga dengan Nabi Muhammad SAW, dan itu yang sangat kita impikan. Mudah-mudahan, ya, kegiatan ini membawa berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, keluarga kita, dan hajat-hajat kita Allah kabulkan. Ya, di tengah gejolak-gejolak yang terjadi sekarang ini, kita masih bisa sempatkan berbagi. Kemudiannya pas tadi mahalnya Bu, mas tadi mahal, namun investasi kita yang sesungguhnya adalah berinfak di jalan Allah. Kenapa? Kalau emas sekarang ini misalnya berapa, Bu? 18. Kita buat 18 ya. Tadi tahu ini aku. Udah update. Berapa kamu? Ya. Maaf update. Misalnya 18 kan enaknya nanti jual tingkat 2 tahun 3 tahun ke depan itu akan menjadi 50% nambah. Investasi yang sesungguhnya adalah berinfak sedekah. Tadi yang disampaikan bahwa 1 gram yang kita infakkan jadi 700 gram. Tapi itu nggak dinampakkan Allah sekarang. Tapi kapan kita nampakkan? Nanti ketika sudah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang menjadi pelindung kita, naungan kita di hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan saya pribadi sendiri, mumpung lagi Lebaran, ya, mohon maaf dan batin. Mohon ampun kalau ada kesalahan, tersinggung, ya, dalam dunia perkoplikan ini, ya, tetangga berjiran. Mohon maaf semua yang sebesar-besarnya, karena tidak ada niat untuk menyakiti atau membuat tersinggung. Mohonlah kita jadi maafkan. Dan ibu-ibu, kalau pun memang ada dosa, kepada saya jauh sebelumnya itu sudah saya maafkan semua. Ya, baik itu juga dengan keluarga berkeluarga, ya. Insya Allah sudah dimaafkan semua sebelum melakukan dosa. Kalaupun ada, Bu, ya, kalaupun ada. Kenapa? Kalau kita simpan, Bu, perasaan dendam itu nanti aja lo balas, jangan, Bu, ya. Karena itu yang membuat hati kita sempit. Kenapa? Tak mau lagi lewat rumah si orang. Kenapa? Putar. Aku parah nengok dia. Ya. Aku tak mau lewat Blok E misalnya.
Kita malas di Bapak Yudhika. Bisa. Ada setanjung jadi ngomong kayak. Nanti kena Aku ceramah. malas lewat blog apa lagi? Blog E. Ustaznya blok E semua. Karena aku malas tengok sekolah. Aku malas lewat blog D. Besok Miko. Bisa. Ya udah. Aku malas naik dari atas. Malas aku tengok kayak rumah. Bisa. Misal. Lewat mana aku ngumpul? Lewat mana bu? Lewat angin. Lewat mana? Nah, itu contoh sederhana. Tapi begitulah kita bu kalau menyimpan perasaan dengan itu. Manusia. Mau wirid tak mau itu wirid kenapa? Di sekolah. Itu kan loh. Aku tak mau belajar di sana. Nanti itu pas sama sekolah. Padahal sekolah itu si A itu biasa-biasa saja. Ada kau belajar juga. Nah itu yang kita baper tadi bu. Kenapa? Karena menyimpan perasaan sakit hati kepada orang lain. Jadi bagaimana supaya lapang kita? Jadi kalau sudah kita maafkan tadi sudah semua, saya bebas boleh dari mana? Mau lewat dari blog E, ada orang tutor lewat blog C, semua bebas. Jadi hati kita lapang bu. Kalau kita memaafkan orang, jangan pikirkan si orang itu dosanya sakit kali hati sama saya. Jangan pikirkan itu. Tapi pikirkan kelapangan hati kita. Kita meminta maaf itu mulia, memaafkan jauh lebih mulia. Itu yang membuat kita nanti terhalang di hari kiamat, ya bu ya. Terhalang masuk surga. Kenapa? Banyak menyimpan permasalahan orang. Ya bu ya. Dimaafkan kan bu semuanya seorang. Ya, jadilah orang yang hatinya bersih. Insya Allah ringan tuh, ringan. Ya. Dan jangan juga ada kadang-kadang bagus yang story orang. Ya. Bukan untuk kita itu. Anggap aja bukan untuk kita. Walaupun itu ditujukan kepada Kita. Anggap aja. Ya. Seperti itu bu, menghadapi. Ya, jadi hati kita ringan. Mau kemana-mana pun kita udah enak. Walaupun dia jawab kita kayak gini, ya udah biarin aja. Yang penting hati kita, kalau kita simpan itulah timbul penyakit gula, apalagi kita hipertensi, semua asam urat naik, semua, kolesterol, semua. Kenapa? Karena penyakit itu bersumber dari hati lalu berjalan berpikir dan lain-lain. Tak bisa tidur, ya. Aku tadi enggak macam-macam dengan kamu, padahal bukan, ya. Jadi ini yang saya terjadi. Maafkanlah orang lain. Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan di hari yang ini ya kita mampu ya. Kita memaafkan ini berarti mampu memaafkan salah orang lain kepada kita, dan juga mudah-mudahan kita sudah minta ampun kepada Allah, sudah minta maaf kepada sesama. Semoga di hari yang penting ini ya masih tersisa 10 hari lagi sudah namanya Syawal. Kita juga masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa 6 ya di bulan Syawal, dan yang sudah selesai alhamdulillah, yang belum segera diganti puasanya, dan ada puasa-puasa yang bolong segera diganti ya, jangan tunggu-tunggu hari lagi. Itu dapat disampaikan ya. Semoga kita semoga Allah memberikan balasan, memberikan ridho kepada kita, dan Allah mencatat perbuatan kita, ibadah kita pada hari ini merupakan ibadah yang sangat besar, sehingga dengan apa yang kita buat hari ini menjadi pertolongan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengangkat tangan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.